Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua nikmat yang tidak pernah putus dalam setiap detik hidup yang kita jalani, dimanapun kita berada, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Pada saat itu pasti ada nikmat Allah yang menyertai kita. Sebagai hamba Allah yang beriman, tugasnya adalah bersyukur, ingat kepada Dia yang memberikan nikmat. Syukur itu sesungguhnya tidak hanya cukup oleh ucapan lisan saja. Ketika lisan mengucapkan Alhamdulillah, maka harus diikutkan syukur itu oleh anggota tubuh dan oleh hati kita. Hati yang semakin cinta kepada Allah dan anggota tubuh yang selalu berbuat sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berikan nikmat sehat, kita bilang Alhamdulillah, tapi untuk apa sehat itu kita gunakan? Ketika Allah memberikan kita harta, lidah kita berucap Alhamdulillah, tapi untuk apa harta yang diberikan oleh Allah itu digunakan? Maka buktikan bahwa kita benar-benar bersyukur, buktikan bahwa kita benar-benar ingat kepada Dia yang memberikan nikmat, maka haruslah kita menggunakan nikmat itu secara keseluruhan untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita di rumah Allah pada malam hari ini itu bagian dari bentuk syukur kita. Sabarnya kita duduk di majelis ilmu pada malam hari ini juga merupakan bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan majelis ini bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Sama-sama kita juga harus memperbanyak salawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan hanya Dia yang kita tauladani. Mudah-mudahan kita selalu berbangga berada di atas sunnahnya. Kita selalu bersemangat untuk mendalami sunnah dan hukum-hukum yang telah beliau sampaikan lebih dari 14 abad yang lalu. Yakinlah bahwa tidak ada jalan selamat selain daripada ketika kita berada di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk istiqamah, konsisten berada di atas syariatnya sampai akhir hayat nanti. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul mahsyar, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita pada malam hari ini melanjutkan kajian maqasidus syariah fil ibadah atau maqasidu fiqhil ibadat. Kita belum masuk kepada bab-bab ibadah masing-masing bab, tapi masih melanjutkan apa yang kita bahas sebelumnya. Beberapa fenomena yang membuktikan adanya maqasidus syariah dalam hukum-hukum Allah. Kita berada pada poin yang ketiga. 1, 2 sudah kita sampaikan. Yang pertama, adanya rukhsah, adanya keringanan-keringanan dalam hukum. Itu semua adalah bentuk atau adanya unsur-unsur kemaslahatan dalam beribadah.
Sehingga untuk kemaslahatan hamba, Allah berikan kemudahan-kemudahan bagi yang merasa sulit. Tapi kalau tidak sulit, diambil aja kemudahan tuh, boleh ya? Nya di rumah aja, nya tidak mana-mana, tapi dia jamak deh, itu dia kasar deh, boleh ya? Tentu tidak boleh. Jadi bagi mereka yang ada alasan untuk mendapatkan kemudahan, nya sakit apa tidaknya, tapi tidak puasa orang. Ambil keringanan. Jadi kalau orang tiba Ramadan tu tidak je puasa ya, itu ambil keringanan. Sangkonya dapat hukum tadi tu. Padahal hukum diberikan bagi yang musafir atau bagi yang sakit. Tapi tidak je puasa, jangan minta sakit. Di baywana adalah Ta'ala dosa kan? Karena itu adanya keringanan-keringanan itu bagian dari maqasidus syariah. Fenomena maqasidus syariah. Yang kedua, ini sekedar mengingatkan. Tidak dicatat, tidak dianggap sebagai dosa kalau seandainya kita terlupa atau tersalah. Jadi itu sayang Allah Ta'ala. Terlupa, tidak dianggap jadi dosa. Tak salah buat. Kalau salah buat itu berarti tidak tentu dah apa itu salah. Ketika ada seseorang yang melakukan satu kesalahan yang dia tidak tahu kalau itu adalah salah, atau dia terlupa sehingga tertinggal oleh dia kewajiban-kewajibannya, tertinggalnya itu tidak membuat dia dicatat sebagai sebuah dosa. Tapi harus dibayu, harus diganti. Atau dia malahnya kalau kewajiban tentu tidak lope kalau tidak diganti lah. Tidak terjaga di waktu subuh, jaga jam 8 bawa. Tu bebas dia salat subuh. Tidak terbangunnya tadi itu kalau memang kena tertidur maka tidak dianggap sebagai dosa. Tapi subuh bagi dia wajib. Maka solatlah subuh itu acara jam 8. Jangan di lobby-lobbyan lo keringanan tadi. Jam 8 mah jangan solat jualnya. Tidak berdosa orangnya. Yang tidak berdosa ya awak tidak mengerjakan pada waktunya karena tertidur, itu yang tidak dianggap sebagai dosa. Tetapi subuh wajib. Kalau ditinggal lo sudah tuh, totok ya kemana dosanya? Karena meninggalkan sebuah kewajiban. Ini 1, 2. Sedangkan yang ketiga, itu yang dulu sudah kita bahas separuhnya, agama atau Allah dan Rasulnya melarang kita untuk tasyaddud dan ghulu dalam beribadah, berlebih-lebihan, lebih daripada batas kewajaran. Kosan ndak lo boleh kosan lo. Puasa wak tahu ndak buka-buka, ndak lo boleh dah. Ndak taat wak nomor dah. Boleh puasa kan? Abi ai dia berzikir, ndak wak bekerja dah. Anak bini payah makan. Itu berzikir tadi ndak pahala dah. Berarti dia gulu dalam beribadah, dalam persoalan ibadah. Agama ternyata tidak membolehkan kita untuk bersifat gulu, berlebih-lebihan. Tapi harus ada tawazun, ada keseimbangan. Keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara kebutuhan fisik dengan kebutuhan jiwa. Itu ternyata harus berimbang. Bahkan dulu yang pernah kita contohkan itu adalah ketika ada di antara sahabat Nabi yang ingin dia nak lolok malam dan nak lolok malam dan nak solat malam tawi. Tak boleh ada Nabi sana. Tak kan dia anggap rajin buat solat malam. Ketika hak-hak untuk mata kita tidak berikan. Ada pula yang satu lagi mengatakan, dan tak kamu buka orangnya puasa dan tahu itu airnya. Tak je boleh aku sandak Nabi. Itu bagian dari hulu. Dulu kita katakan bahwa persoalan hulu dan tasyaddud dalam syariat itu dapat dibagi kepada dua. Ada al-ghulu fil ibadah. Hulu dalam persoalan ibadah. Ini yang sudah kita bahas dan ini yang terakhir dulu yang kita berikan penjelasan secara rinci. Contoh-contohnya ya barangkali kita mudah-mudahan masih ingat
seperti tidak mau mengambil keringanan, tidak mau mengambil rukhsah, tetap berada pada hukum asal. Hukum asal salat zuhur sampai rakaat itu azimah nama. Hukum rukhsahnya 2 rakaat kalau dijamak dan dikasar. Akhirnya musafirnya ndak maunya ambil rukhsah tadi dah. Ada tetap jelas salat zuhur di waktu zuhur sampai rakaat, salat asar di waktu asar sampai rakaat. Itu pun oleh para ulama bagian dari ghulu fil ibadah. Berlebih-lebihan dalam ibadah. Ketika Allah memberikan keringanan, kenapa kita tidak siap untuk mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam hadis dikata oleh Nabi, inna hadzal dina yusrun wa la yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Sesungguhnya agama ini mudah, yusrun wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Tidaklah ada seseorang yang mencoba untuk melawan kemudahan tadi, mempersulit dirinya sendiri, illa ghalabah, kecuali dia akan kalah. Ngaku seorang je kok tu. Ponek seorang je. Habis waktu terus untuk baca Quran. Bekok ponek seorang je tu. Kalau laponek itu kadang buat tinggal dia baca Quran dulu. Ketika ditinggalkan, itu yang Allah tidak inginkan. Maka biarlah sedikit-sedikit tetapi continue, terus menerus. Maka khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling baik itu yang berkelanjutan, terus menerus. Ado tawi wa in qalla, meskipun qalil. Qalla itu qalil, meskipun sedikit. Apa dia itu yang afdal? Ndak putus kontak dia dengan Allah. Ndak putus hubungan dia dengan Allah. Caklah sehalaman 2 halaman, tapi ado tahu tiap pagi. Daripada sekali duduk putui sejus, atau bulan depan baru tasawuf Al-Quran. Berapa lama masa dia putus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekenek dan terus ada kontak dengan Allah. Itu sesungguhnya yang diinginkan dalam kehidupan kita, sehingga zikir kita tidak terputus terhadap Allah atau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu contoh. Sekarang kita akan masuk pada bagian yang kedua. Al-ghulu fil aqidah. Ghulu itu rupanya tidak hanya pada ibadah saja. Ghulu fil aqidah. Ghulu di dalam berakidah. Ghulu di dalam bertauhid. Ghulu di dalam mengenal Allah. Ghulu di dalam persoalan-persoalan yang berhubungan dengan keyakinan. Maka istilahnya itu adalah al-ghulu fil aqidah. Bagaimana pula maksudnya al-ghulu fil aqidah itu? Ada beberapa contoh. Ghulu dalam masalah akidah. Akidah itu kan kepercayaan kita terhadap sesuatu yang biasanya sesuatu itu gaib. Maka rukun iman itu semuanya adalah perkara-perkara yang gaib. Allah gaib. Bukan sesuatu yang syahadah bagi kita. Allah itu tidak nampak oleh kita. Dan tidak pernah nampak. Dan tidak akan nampak selama di dunia. Nabi pun tidak pernah melihatnya. Nabi Musa pernah minta, ya Allah tengokkan siapa kamu. Umatnya pun meminta, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Tidak akan beriman kami sampai kami melihat Rabb kamu jahratan, secara jahar, secara terang. Subhanallah ta'ala. Tak bisa adanya Allah ta'ala. Tapi kok nak cuba juga? Unzur ilal jabal. Cuba mandang ke bukit itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kok tetap je gunung tu macam itu fasawfa tarani. Nampak dan doanya. Ketika Allah mencoba untuk memperlihatkannya dirinya, Musa pun pingsan.
Pingsan. Tidak sanggup Nabi Musa untuk melihat sekedar untuk cahaya yang dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan menjadi sesuatu yang gaib. Tapi nanti di akhirat barulah ada kenikmatan yang diberikan kepada orang-orang beriman, yaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kenikmatan melihat wajah Allah itu mengalahkan nikmat surga itu sendiri. Tetapi ada nanti yang bersifat ghulu. Apa contoh ghulu? Al-bahsu was-su'al an umurin mughayyabah. Mencari-cari dan bertanya tentang perkara-perkara yang gaib tadi, tanpa ada landasan-landasan yang dapat dipertahankan dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau awak bacito perkara-perkara gaib, pasti kita tidak akan bisa sampai kepada perkara itu kecuali melalui nas Al-Quran atau hadis. Akal tidak akan pernah bisa sampai kepada perkara-perkara yang gaib. Tidak bisa. Karena itu bukan jangkauannya akal. Oleh karena itu, berlebih-lebihan dalam mempertanyakan perkara gaib, itu bagian dari ghulu dalam masalah akidah. Ada hal-hal masalah tidak perlu kayak waktu tonyon. Nya kalau ndak kan ada nas, ndak akan bisa jawab. Ndak akan bisa. Apa warna tungkek Nabi Musa dulu? Berapa panjang tungkek Nabi Musa? Warna tungkek Nabi Musa lo kan dicek. Apa gunanya? Bertambah ndak iman kita olehnya? Apa warna anjing Ashabul Kahfi dulu? Kalau ada hadis, temo. Tapi kalau ndak akan sampai akal ke situ. Ini masalah gaib. Tapi kalau itu yang dicoba juga untuk didiskusikan, berarti itu ghulu dalam masalah akidah. Kita habis waktu, capek, dan tidak sampai kepada hasil. Jadilah dia ghulu, tasyaddud, berlebih-lebihan. Saya ingin menyampaikan definisi dari ghulu dalam persoalan akidah yang pernah disampaikan oleh Imam Al-Khattabi Abu Sulaiman. Abu Sulaiman Al-Khattabi wafat 388. Belum menggambarkan tentang makna ghulu atau tasyaddud atau tanattu'. Tanattu' itu ghulu juga itu. Karena dalam hadis halakal mutanatti'un, 3 kali Nabi bilang. Binasa orang-orang yang mutanatti'. Mutanatti' itu orang-orang yang ghulu. Binasa. Kalau Nabi lah nyebut binasa tu apa? Dia buat jalan. Halakal mutanatti'un 3 kali. Hancur itu, binasa orang-orang yang berlebih-lebihan dalam persoalan agama, termasuk dalam masalah akidah. Maka Al-Khattabi Abu Sulaiman memberikan definisi al-mutanatti', orang yang bersifat ghulu itu menurut beliau adalah al-muta'ammiqu fi syai'i al-mutakallifu lil bahsi anhu ala madzahibi ahli al-kalam ad-dakhili fima la ya'nihim al-khaidina fima la tablughu uquluhum. Itu kata beliau. Apa artinya? Mutanatti' itu adalah al-muta'ammiqu fi syai', orang-orang yang muta'ammik, mencoba untuk mendalami sesuatu, al-mutakallifu lil bahsi anhu, takalluf. Takalluf itu membebani dirinya, mempersulit dirinya untuk mencari sesuatu tadi, ala madzahibi ahlil kalam, ala madzahibi ahlil kalam, di atas mazhab ahlul kalam, ad-dakhili fima la ya'nihim, di mana ahlul kalam itu masuk pada sesuatu yang tidak bermanfaat bagi mereka,
al-khaidina fima la tablughuhu uquluhum, mereka masuk menyelam pada sesuatu yang takkan sampai kepadanya oleh akal mereka. Mazhab ahlul kalam, karena kita bicara persoalan akidah, maka oleh Imam Al-Khattabi, ahlul kalam yang mencoba untuk masuk pada sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepada mereka, atau menyelami pada sesuatu yang tak mungkin sampai oleh akal mereka, oleh beliau itu adalah bagian dari gulu atau tanattu' dalam persoalan akidah. Mencoba untuk menyelami sesuatu, membahas, mendiskusikan, memperdebatkan. Kalau berdebat tentu dengan logika dan logika yang mereka gunakan. Padahal sesuatu itu takkan bisa sampai kepadanya oleh semata-mata akal mereka. Karena perkaranya perkara gaib. Apa contohnya? Al-jadalu fil ilahiyat. Berdebat dalam persoalan ketuhanan. Kasifatillah. Seperti memperdebatkan sifat-sifat Allah. Al-jadal fil ilahiyat. Berdebat, berargumentasi dalam ketuhanan. Masalah ketuhanan itu kan masalah gaib. Kalau masalah gaib berarti bukan untuk diperdebatkan oleh akal. Masalah gaib itu untuk diimani sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis atau dalam sunnahnya. Namanya aja masalah ketuhanan. Apa contoh yang sering mereka perdebatkan? Sifatillah, sifat-sifat Allah. Apa yang telah diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim tentang dirinya, lalu nanti dicoba untuk diperdebatkan, yang pada akhirnya kebanyakan mereka menolak keberadaan sifat itu bagi Allah. Kenapa demikian? Karena akal tidak sanggup untuk mempercayainya. Ini percaya tidak pakai akal, percaya pakai iman. Akal itu pendukung. Maka tidak boleh kita mengedepankan akal kita daripada Al-Quran, daripada nas Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kesimpulan-kesimpulan yang pada akhirnya semua adalah merupakan penolakan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena perdebatan-perdebatan dibangun dengan argumentasi cenderung untuk menolak, karena logika biasanya menghukumi sesuatu yang nampak. Yang nampak bisa akal menilai. Eko warna aku hancak atau enggak? Itu pun bisa berbeda. Pema warna putih. Apa yang sebagian? Yo mantap warna masaji yo. Putih bersih. Apanya kata seorang lain? Anda variasi namanya. Dah ada warna lain dahnya. Kau buat sikit kayak nak kuning kan mantap dahnya. Kau beda kan? Yang nampak itu saja bisa berbeda ketika dinilai pakai akal. Tapi kalau yang tidak nampak, gimana cara menganalisanya? Oleh karena itu solusinya adalah menerima apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada pada hadis Nabi. Apanya Allah, apanya Rasul, kita imani terkait dengan Allah, terkait dengan sifat-sifat Allah. Tapi kalau dibawa juga kepada perdebatan, inilah yang kata Al-Khattabi Abu Sulaiman, itu bagian dari mutanatti', bagian dari ghulu, berarti berlebih-lebihan, melampaui batas dalam persoalan akidah. Yang paling sering kita angkat contoh-contoh dalam hal ini ya
Sudah sangat sering. Dalam berbagai majelis kita sudah sering ulang-ulang juga. Seperti istawa. Istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam. Allah berada di atas arsy. Ini siapa yang menyebut? Allah. Nabi sampaikan pula kepada sahabat-sahabatnya. Nabi mengimani ketika dapat dari Jibril, sahabat percaya ketika Nabi menyampaikan. Tidak ada satupun di antara mereka yang mencoba menganalisa istawa Allah sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul kalam. Karena sahabat tidak ada yang tasaddud, tidak ada yang gulu, tidak ada yang mutanatti', tidak ada yang berlebih-lebihan melampaui batas. Itu baru ada pada masa belakangan. Zaman sahabat belum muncul, apalagi pada bagian-bagian awal ketika Rasul masih hidup. Nah, ketika sudah masuk hulu dan takalluf tadi, mulai akal berpikir lah. Aras di hati Allah. Menyabut macam itu aja dulu lah. Itulah lawak bukan makhluk dulu kan. Apa nyi akal? Kalau seandainya Allah istawa 'alal 'arsy, berarti Allah butuh kepada arsy. Mulailah Allah butuh kepada arsy. Padahal Rasul kita yang mulia tidak pernah sekalipun mengatakan bahwa Allah butuh kepada arsy. Tidak akan mungkin Allah butuh ke arsy. Arsy dia yang butuh ke Allah. Kenapa demikian? Allah adalah Khaliq dan selain Allah adalah makhluk. Berarti Allah tidak butuh kepada siapapun makhluknya, termasuk kepada arsy. Kenapa akal mengatakan kalau begitu Allah butuh pada arsy? Ada kaidah. Karena pada kelazimannya adalah sesuatu yang di atas itu biasanya butuh kepada yang di bawah. Abawi contoh makhluk berkata. Jadi mengenal Allah melalui apa yang terjadi pada makhluk. Kau tiang bendera kau. Bisa atau enggak sih kalau tidak ada meja? Kalau digeser meja berarti jatuh. Alat kau tak apa nomor kau. Bisa atau enggak sih kalau tidak ada meja? Kalau digeser dia akan jatuh. Oh, kalau begitu, jika dikatakan istawa al-arsy, berada di atas arsy, berarti seolah-olah Allah sama dengan makhluk. Karena seolah-olah Allah butuh pada arsy. Oh, kalau begitu, berarti istawa itu artinya bukan istawa. Apa itu artinya? Istaula. Yang pertama memaknai istawa menjadi istaula dalam ayat itu adalah orang Mu'tazilah, Abdul Jabbar, Al-Qadhi Abdul Jabbar. Itu tidak di Nabi dah, tidak lo dari sahabat, tak ada satupun sahabat yang mengartikan istawa itu bagaimana istaula, tidak ada. Itu di mana dapat ada? Al-Jadal, An-Nazar, analisa, perdebatan, logika, situ dapat ada. Berarti dia lebih mengedepankan akalnya daripada nas. Maka salah satu dari ciri-ciri ahlul kalam takdimul aqli 'ala nas, mendahulukan akal daripada nas. Itu bagian dari hulu. Bagian dari hulu yang dilakukan oleh ahlul kalam, mazhab ahlul kalam oleh Al-Khattabi. Kau tidak ada yang ya sangko dia menyebut itu kan enggak oleh ulama-ulama dahulu. Salah satunya adalah Al-Khattabi. Bentuk dari hulu pada akidah itu adalah seperti mazhab ahlul kalam yang masuk kepada sesuatu yang tidak bermanfaat atau menyelami pada sesuatu yang tidak mungkin akal sampai.
Termasuk yang mengucapkan itu adalah Ibnu Abil Iz Al-Hanafi. Ibnu Abil Iz Al-Hanafi. Ada ungkapan beliau di dalam buku ini bahwa sesungguhnya mereka itu summiya haula bi ahlil kalam. Kenapa disebut mereka dengan ahlul kalam? Li'annahum lam yufidu ilman. Mereka itu tidak mendatangkan faedah ilmu apapun. Lam yakun ma'rufan. Yang disebut oleh mereka itu lam yakun ma'rufan. Tidak pernah dikenal sebelumnya. Wa innama atau bi ziyadati kalamin qad la yufid. Hanya saja mereka itu mendatangkan ziyadatil kalam. Tambah banyak bacito. Kalam itu kan bacito. Jawab ada iko dibantah ada iko. Jawab dibantah lo balik. Jawab bantah lo balik. Makanya ilmu kalam. Padahal itu la yufidu ilman. Itu menurut Ibnu Abil Iz Al-Hanafi dalam syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Akan ada banyak contoh nanti itu. Ketika mereka mencoba untuk memperdebatkan persoalan-persoalan ilahiyat, ketuhanan, diantaranya adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contoh lain? Sifat yang berhubungan dengan zat. Wajah, tangan, tumit, betis. Ini semua ditolak oleh Ahlul Kalam. Mu'tazilah, termasuk Asy'ariyah. Apa ditolak? Karena mereka lebih mendahulukan akalnya daripada nas. Nas ador, Tapi akal apa kata akal? Tidak mungkin nyu punya wajah, terkadang wajahnya dah. Tidak mungkin. Berarti kalau Allah punya wajah sama dengan itu tuh masalah, Kalau Allah punya wajah berarti sama dengan makhluk. Nanti dibuat beberapa istilah. Ada jisim, ada jariha, sehingga sering ditanyakan, kalau menurut kamu kalau memang Allah itu punya wajah, apakah wajah itu wajah dalam artian jariha? Jariha itu artinya anggota tubuh. Ini pertanyaan-pertanyaan yang ujungnya akan menolak wajah Allah. Istilah jarihah untuk Allah tidak pernah ada pada nas Alkitab wa sunnah. Tidak pernah ada. Istilah jisim juga untuk Allah dalam Quran sunnah tidak pernah ada. Tapi sekarang dibuat istilah-istilah itu karena ada pada makhluk. Kalau itu ada pada makhluk, berarti mustahil ada pada Allah. Maka ditolaklah. Berarti wajah itu artinya bukan wajah. Ada ayat, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka kekallah wajah Rabbmu yang mulia. Apakah wajah itu bagian dari jariha? Pertanyaan itu pertanyaan yang tidak perlu diajukan ketika kita bicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena istilah jariha untuk Allah tidak ada istilah itu pada Al-Quran dan tidak ada pada sunnah. Kenapa harus itu yang dipertanyakan? Cukup diimani karena Nabi kita mengimani. Apa bukti Nabi mengimani? Apa bukti Nabi mengimani Allah punya wajah? Nabi punya doa. Ada doa yang selalu diucapkan oleh Rasul. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhikal karim. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah. As'aluka, saya memohon kepadamu ya Allah. Apa yang diminta oleh Rasul? Ladzatan nazari, lezatnya memandang. Jadi Nabi meminta, ya Allah berikan saya kenikmatan melihat apa yang nikmat dilihat itu, ila wajhikal karim, kepada wajahmu yang mulia. Itu berarti ada Nabi mau bau berarti wajah. Dan ada kenikmatan di dalam surga yang hanya untuk orang yang beriman. Apa kata Allah? Wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah.
Hari itu wajah orang beriman itu berseri-seri, cerah, berseri, sangat berbahagia. Kenapa? Ila rabbiha nazirah, kepada Rabbnya dia melihat. Rabb yang di situ ditafsirkan oleh hadis Nabi tadi, berarti tafsirul ayat bis sunnah. Ayat ditafsirkan oleh sunnah. Melihat kepada Rabb artinya adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Tak sedikit pun Nabi mengarahkan sahabatnya untuk meyakini bahwa Allah itu sama dengan makhluk. Tidak ada seperti itu. Mereka beriman, mereka percaya. Jadi ujungnya adalah penolakan demi penolakan. Akan membuat kita menolak berbagai sifat Allah ketika yang dikedepankan adalah perdebatan-perdebatan logika yang yang unsur kajiannya ada pada makhluk tapi dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagian dari gulu. Oleh karena itu, Ibnu Abil Izz Al-Hanafi itu mengatakan dalam bukunya ini, rata-rata imam-imamnya Ahlul Kalam di akhir hayatnya atau pada akhirnya mereka kebingungan, bingung, tidak sampai kepada tujuan, tidak sampai kepada kesimpulan, dan kebanyakan mereka pada akhirnya meninggalkan apa yang mereka yakini sebelumnya. Ada satu sub bahasan yang ada dalam kitab ini. Siapa contohnya? Imam Ar-Razi. Abu Abdullah Muhammad ibn Umar Ar-Razi. Ini oleh orang-orang Asy'ariyah atau oleh orang-orang Ahlul Kalam ini jadi andalan ini. Ulama besar yang punya keyakinan bermazhab Ahlul Kalam. Apa kata Ar-Razi? Imam Ar-Razi tadi di akhir hayatnya. Ini disampaikan dalam buku ini. Saya coba bacakan. Laqad ta'ammaltu at-turuqal kalamiyah wal manahijal falsafiyah. Sungguh saya telah mengamati at-turuqal kalamiyah, cara-cara ahlul kalam, wal manahijal falsafiyah, manhaj atau metode falsafah. Konsep ahlul kalam dan metode falsafah itulah dan amati sodonya. Fama ra'aituha tashfi alilan wala turwi ghalilan. Semua metode dan manhaj itu tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit, tidak lopiawi darahnya. Ini menurut Imam Ar-Razi. Wa ra'aitu aqrabat turuq, dan pada akhirnya saya memandang bahwa metode yang paling tepat dan mendekati dan yang paling dekat dengan kebenaran itu tariqatul Quran, adalah cara Al-Quran. Ini oleh Imam Ar-Razi. Lalu katanya, aqra'u fil isbat, saya membaca pada isbat dalam menetapkan sifat Allah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam berada di atas aras. Wa aqra'u fin nafi, dan saya juga membaca dalam nafinya, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang menyerupai atau yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ar-Razi orang yang biasa menggunakan akal dalam memahami Allah, orang yang cenderung menolak sifat-sifat Allah itu, tapi pada akhirnya dia sendiri punya pengakuan. Setelah saya amati metode-metode Ahlul Kalam dan metode falsafat itu, katanya apa? Semuanya tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit, tidak ada yang bisa melopikan awi. Berarti minum tidak hilang awi. Berarti tidak perlu, kan tidak hilang awi dari mana. Dan justru dia mengatakan, dan saya memandang metode yang paling dekat, yang paling tepat itu adalah tariqatul Quran, cara Al-Quran. Contoh apa? Quran memperkenalkan Allah ke kita, itulah yang paling tepat. Maka dalam isbat ada ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa.
Dalam nafinya laisa kamitslihi syai'un. Berarti Imam Ar-Razi sendiri sesungguhnya beriman dengan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa pada akhir hayatnya. Cuma laisa kamitslihi syai'un berarti istawanya tidak sama dengan istawanya makhluk. Karena laisa kamitslihi syai'un. Maka ayat laisa kamitslihi syai'un itu jangan digunakan untuk menafikan sifat Allah, tapi gunakan untuk mengimaninya lalu nafikan keserupaannya dengan sifat makhluk. Itu ungkapan dari beliau. Saya ambil contoh ungkapan yang lain dari Imam Al-Juwaini. Imam Al-Juwaini, ini juga imam yang dibangga-banggakan ini oleh ahlul kalam, oleh mereka-mereka yang pecinta takwil, pecinta Asy'ariyah, pandangan-pandangan akidahnya Asy'ariyah, termasuk Al-Juwaini yang menjadi andalan. Apa kata beliau pada akhir hayatnya? Apa katanya? Ya ashabana, hei sahabat-sahabat kami, la tastaghilu bil kalam. Jangan kalian sibuk juga ilmu kalam dunia. La tastaghilu. Jangan kalian habiskan waktu kalian, jangan kalian sibukkan diri kalian dengan al-kalam. Apanya sudah tuh? Falau araftu annal kalama yablughu bi ila ma balagha mastaghaltu bihi. Kok tentu dan ilmu kalam gue sampai membuat dan condoko hanya ndak kena pelajari jak dalurnya. Betul menyasal? Kalau tentu dan condeko ujung ilmu kalam dunia. Nya Allah yang diperdebatkan. Ke sifat tu akal kok menyebut ndak adanya. Nya Quran iyonya. Kalau saya tahu akan sampai pada akhirnya seperti ini, mastaghaltu bihi, saya tidak akan menyibukkan diri saya dengan ilmu kalam. Wa qala inda mautihi, dan ia berkata pada saat kematiannya, laqad khuttul bahral khadam, saya telah menyelami lautan yang dalam. Wa khallaitu ahlal islami wa ulumahum, dan saya lepaskan ahlul Islam dan ilmu-ilmu mereka. Wa dakhaltu fil ladzina hauni anhu, dan saya masuk kepada sesuatu yang mereka telah melarang saya. Berarti banyak yang menasihatinya dulu kan ahlul Islam, tetapi nya masuk aja kepada sesuatu yang telah dilarang. Wal an, sekarang nih kata Al-Juwaini, fa illam yatadarakni rabbi bi rahmatihi, seandainya Allah tidak memberikan rahmatnya kepada saya, fal wailu libnil Juwaini, maka celakalah bagi Ibnul Juwaini. Waha anadza, inilah saya sekarang nih, amutu ala aqidati ummi, saya wafat di atas akidah ibu saya. Berarti tobat nomor kan? Ar-Razi, Al-Juwaini, pentolan-pentolan ahlul kalam yang menjadi alasan oleh orang-orang Asy'ariyah hari ini untuk mempertahankan keyakinan-keyakinan mereka dalam takwil sifat atau dalam menolak sifat itu sendiri. Ini di akhir hayatnya. Ini dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Penulisnya yang menukilkan itu. Anadza amutu ala aqidati ummi, inilah saya wafat di atas akidah ibu saya. Tu jangan sangka kalau kitab lah kena ubah kan. Ya kalau awak baca kitab ke ala ada ubah ke kitab tu dak Wahabi tu ni, sangka Wahabi mubah ada bukan Wahabi kan salah. Ndak ada apa-apa ubah sekenaknya. Ini sebuah kitab. Penulisnya wafat 792 yang sarahnya. Kalau akidah tahawiyahnya tentu sebelum itu. Karena ada akidah tahawiyah matannya, ini sarahnya. Sarahnya itu Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Dia yang mengatakan itu. Nah, berarti tidak ada alasan lagi sebenarnya untuk mempertahankan
akidah-akidah yang ketika bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan berada dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajahnya Allah Ta'ala wajah dia. Nabi percaya kepada sifat itu, beriman, sahabat ikut Nabi. Tidak ada satupun di antara mereka yang takwilkan atau menolak bahwa Allah tidak punya wajah. Sesuai dengan kemuliaan Allah. Yang tidak boleh itu adalah menyamakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Itu bisa membuat kita menjadi kufur. Karena ayat mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang menyamai, menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Kalau imam-imamnya lah taubat, itu kan ikut je lah. Karena Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri pada akhir hayatnya dia sendiri memberikan pengakuannya bahwa dia meninggalkan keyakinan yang sebelumnya dan dia ikut akidahnya Imam Ahmad ibn Hambal. Ditulisnya kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Tu punya orang kini lakana ubah kita rumah je. Kena banyak ubah-ubah kita ini. Sangko senang mau ubah kita itu. Allah Subhanahu wa taala alam. Waktu Isya sudah masuk ya tadi lah. Kita akan bawa juga kan, kita akan dengarkan dulu suara azan. Insyaallah nanti kita sambung. Iya. Nggak nyambung tadi? Nggak ada nyambung tadi?
La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita kepada materi kita yang berhubungan dengan al-ghulu fil aqidah. Ghulu, berlebih-lebihan, melampaui batas dalam persoalan akidah. Seperti memperdebatkan persoalan ketuhanan, membawa logika-logika yang muncul dari rasio dan akal untuk meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Khattabi, itu justru bagian dari ghulu, bagian dari sifat ghulu. Karena dipastikan kita tidak akan sampai pada kesimpulan, bahkan seandainya ada kesimpulan, justru kesimpulan yang bertentangan karena menolak sesuatu yang ditetapkan oleh Al-Quran terhadap Allah hanya dikarenakan Allah tidak sesuai dengan akal. Nah, itu salah satu dari contoh yang ternyata berdasarkan kepada buku ini banyak di antara mereka yang kembali kepada kebenaran, mengakui bahwa itu adalah salah, bahkan banyak di antara mereka yang berakhir pada kebingungan demi kebingungan. Mereka adalah orang-orang yang cerdas. Karena mereka adalah ulama-ulama besar. Dikatakan di sini seperti juga Al-Amidi. Al-Amidi itu ulama besar itu. Dia punya kitab usul fikih, Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Luar biasa ilmu mereka. Bahkan dikatakan afdalu ahli zamani. Imam Al-Amidi itu adalah orang yang paling mulia pada masanya. Afdal ahli zamani. Tapi pada akhirnya waqifun fil masailil kibar hair. Dia berhenti pada masalah-masalah besar dan kebingungan karena menggunakan penyelesaiannya melalui metode ahlul kalam. Bahkan dikatakan di sini wa kadzalika Al-Ghazali rahimahullah. Begitu juga dengan Imam Al-Ghazali. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Al-Ghazali? Ulama besar. Dia punya kitab usul fikih Al-Mustasfa. Itu kitab usul fikih Al-Mustasfa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Apa kata Ibnu Abil Iz? Intaha akhiru amri ilal waqfi wal hirah fil masailil kalamiyah. Berakhir perkaranya kepada al-waqfu wal hirah, terhenti dan bingung fil masailil kalamiyah, pada masalah-masalah kalam, masalah-masalah yang diperdebatkan tadi itu. Summa a'rada an tilkal turuq, kemudian beliau menolak dan menentang cara-cara tersebut, metode-metode tadi pada akhirnya beliau tolak. Wa aqbala ala ahaditsir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya dia kembali kepada hadis-hadis Rasul. Famata, lalu Imam Ghazali wafat, wa sahihul Bukhari ala sadrihi, dan ketika Imam Ghazali itu wafat, Sahih Bukhari itu ada di dada dia. Itu menandakan bahwa dia kembali kepada hadis-hadis Rasul. Ketika metode-metode ahlul kalam yang membuat dia bingung dalam menghadapi masail kalamiyah tadi itu, masalah-masalah ahlul kalam, bingung dia, tidak sampai kepada kesimpulan yang meyakinkan, maka pada akhirnya dia tinggalkan, kembali kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beberapa hal yang disampaikan. Jadi itu ya di antara contoh. Ada juga di antara contoh ghulu itu adalah al-ghulu dalam akidah, al-ghulu fis salihin, bersifat ghulu terhadap orang-orang soleh, bersifat ghulu terhadap orang-orang soleh.
kagulatil mutasawwifah, seperti gulunya orang-orang tasawuf, orang-orang sufi ekstrim. Gulu terhadap orang-orang soleh, menempatkan orang soleh bukan lagi sebagai orang soleh semata, tetapi sudah memberikan unsur-unsur ketuhanan kepada orang-orang yang soleh. Apa contoh unsur ketuhanan? Pergi ke kubu yang soleh itu meminta berdoa kepada orang soleh supaya doanya cepat dikabulkan, atau dititipkan doa kepada mereka supaya mereka yang dalam kubur itu menyampaikan kepada Allah. Hanya tidak mati dulunya. Diibaratkan dengan orang-orang yang mati syahid, di mana sesungguhnya pada hakikatnya mereka hidup. Hidupnya mereka itu namanya al-hayatul barzakhiyah. Hidup dalam alam barzah. Bukan hidup seperti kita sekarang. Kalau seandainya yang tidak mati, dihukumkan hidup seperti sekarang, berarti istri-istri mereka tidak ada yang janda satupun. Ini duit itu malah. Berarti harta mereka tidak boleh dibagi sebagai harta warisan. Ini duit itu mah. Harta warisan dibagi menandakan bahwa pemiliknya sudah. Atau duit apa juga. Mereka sudah mati, wafat. Bahkan Rasul pun sesungguhnya sudah wafat. Maka tidak boleh kita sampai ke kubur Nabi itu menjadikan bertawassul kepada Rasul agar Rasul sampaikan doa itu kepada Allah. Enggak boleh. Dan tidak ada satupun sahabat yang melakukan perbuatan itu. Mulialah sahabat daripada awak. Ya, tidak ada banding awak ada kan? Sesoleh-solehnya orang hari ini. Tidak akan ada yang sesolehnya Umar bin Al-Khattab, Abu Bakar, Utsman. Mereka adalah orang-orang mulia semua. Tapi tempatkanlah mereka tetap sebagai orang yang mulia. Jangan lebihkan. Melebihkan itulah yang hulu tadi. Memberikan unsur-unsur ketuhanan kepada orang-orang yang soleh. Apalagi dianggap keramat. Tidak ada kubur yang keramat. Nah. Asal kedengaran nanti ada kuburan keramat, ndak kena jauh entah di negeri mana dia membaca itu sampai dapat. Sementara ada kuburan ndak jauh di rumah, ndak pernah kita tengok ada. Padahal dari segi kebutuhan doa, semua yang sudah meninggal itu sebenarnya butuh doa. Tapi bisa saja orang-orang yang ndak kita kenal itu lebih membutuhkan doa kita daripada orang-orang yang soleh. Ternyata soleh nomor kan? Maka kita datang ke kuburan, kalau mau berziarah silakan berziarah, tapi tujuannya adalah untuk mendoakan mereka, bukan untuk meminta doa. Orang hidup loh minta doa ke orang mati. Maka gulu itu menghilangkan akal sehat kita, hilang kecerdasan berpikir kita kalau sudah gulu. Karena gulu itu biasanya yang bermain perasaan. Maka al-ghulu fis salihin, ghulu terhadap orang-orang yang soleh itu sesungguhnya adalah bagian dari ghulu fil akidah, ghulu dalam berakidah, dan itu adalah sesuatu yang menyimpang. Atau ghulu kepada orang yang kalau tadi yang telah meninggal atau yang masih hidup. Ada yang ingin diviralkan sekarang nih, seorang Habib mintanya fotonya ditempelkan oleh semua orang, lalu doanya semuanya akan terkabul. Jadi tempelkan fotonya umpama tiba ada di WA, abui fotonya di WA. Atau ada gambarnya, gambar tempelkan ke mana-mana, dan dia akan mendoakan. Katanya kalau saat itu dilakukan, nanti doa-doanya pasti akan terkabul. Bolehkah seperti itu? Kita khawatir itu menjadi wasilah menuju kesesatan. Nanti orang tidak lagi semata-mata meminta kepada Allah, tidak lagi meyakini bahwasanya Allah yang memberikan dan mengabulkan doanya, tetapi akan ada nanti orang-orang tertentu yang tidak mengerti dalam agama yang akan tersalah, sehingga dengan adanya foto tuh dianggap dek foto kolah doa tuh.
dikabulkan. Kalau sekadar kita datang kepada seseorang, orangnya soleh, Pak Ustadz tolong doakan anak saya mudah-mudahan lulus kuliah di Madinah, umpama. Ini duit bau yang tadi, boleh ya? Boleh ya? Tapi kok betunya umpama, ayolah dan doanya, tapi bawa foto dengan semuanya. Bekok bila berdoa, tengok foto konya, boleh ya? Ini masalah akidah. Memang perlu diulang-ulang masalah akidah. Perlu diulang-ulang. Karena banyak sekali pendangkalan-pendangkalan akidah pada zaman kita hari ini. Itulah contoh. Yang melakukan pun adalah seorang yang bergelar Habib. Nyawa awak nak boleh sebut Habib kalau lah Habib dulu masuk surga. Jadi dalam anggapan orang lah. Masuk surga bukan karena nasab. Allah tentu tayo tanda inya sampai sesilakan Nabi itu. Apa bukti? Dan tidak akan ada orang yang silsilahnya sampai pada Rasul. Kalau sampai Hasan, Husain mungkin. Tapi bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan, bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada. Apa sebab itu? Karena Nabi tidak punya anak laki-laki yang hidup sampai beristri dan punya anak. Semua anak Nabi yang laki-laki 3 orang itu meninggal di waktu kecil. Sedangkan dalam Islam silsilah nasab itu dari ayah, dari laki-laki. Tapi kalau bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan, bin Hasan, bin Ali bin Abi Thalib, bin Abdul Muthalib mungkin. Ini kadang bekok babuik tu bin Fulan bin Hasan bin Ali bin Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia bola Fatimah situ? Nya boleh tersambung je bekok ke Rasul. Dan kadang-kadang yang banyak mengaku-ngaku seperti itu kadang-kadang dari Syiah loh dong. Ini perlu diingatkan. Banyak di antara yang bergelar Habib di Indonesia ternyata dia Syiah. Ada yang baik, perlu dicontoh, diteladani, taat beribadah. Contoh, taati selagi dia sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tapi ada nanti di antara mereka ternyata dari kelompok Syiah. Itu tidak bisa dibantah. Ini bukan ujaran kebencian. Saya sengaja menyampaikan ini biar mengingatkan kita bersama agar tidak tertipu dengan nasab. Masuk surga bukan karena nasab. Masuk surga bukan karena nasab. Apanya Rasul ke Fatimah? Ya Fatimah. Fatimah itu anak yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai Fatimah, berbanyaklah amal-amal soleh kamu. Di akhirat nanti saya tidak bisa memberikan manfaat apapun terhadap kamu. Itu Fatimah, rujoleh anak Nabi Ruha. Tidak bisa dibebaskan dari api neraka hanya karena dia anak Rasul. Apakah cucu-cucunya yang sekian puluh jarak nasab itu dijaminlah? Yang tak apa-apa, lo gak di Indonesia bahasa gak cucu Nabi. Di Arab kan tak apa-apa ada orang jauh nyabik cucu Nabi. Sedih di sitan banyak cucu Nabi kan? Ini. Saya tidak pernah membenci mereka, tidak ingin menunjukkan kebencian pada perorangan. Tapi saya juga tidak mau kalau ada orang-orang yang ingin menipu masyarakat hanya dengan keturunan Rasul, lalu menyampaikan perkara-perkara yang salah dalam agama. Itu juga perlu diingatkan. Itu yang saya tidak inginkan. Nanti mentang-mentang karena dia sudah keturunan Nabi, bisa taswa aja Nabi bilonya nak taswa. Bila nak taswa. Ada zikir kok baca zikir kok taswa aja Nabi. Abu Bakar setelah Rasul wafat tidak pernah taswa aja Nabi. Kalau memang ada kemungkinan ketemu dengan Nabi saat sadar. Ini keyakinan orang-orang sufi. Sebagian tentu saja. Hulatul mutasawwifah. Orang sufi ekstrim. Mereka meyakini bisa berjumpa Nabi saat terjaga condoh awak. Bisanya. Dan hanya orang sufi yang meyakini itu. Kalau memang bisa, tentu istri-istri Nabi kan kodok tazwajnya. Mereka lah orang yang sangat mencintai Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi sangat mencintai Rasul, tapi tidak ada satupun mereka yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan sadar, dalam keadaan terbangun. Padahal banyak masalah-masalah dulu yang dihadapi dulu kan. Ali dan Muawiyah, Aisyah Ummul Mukminin dengan Ali sendiri, ada masalah-masalah yang terjadi. Tapi Nabi tidak ada datang untuk menyelesaikan masalah mereka. Sementara orang-orang hari ini justru mengaku-ngaku ketemu dengan Rasulullah. Bahkan ada pula zikir-zikir tertentu yang kalau dibaca bisa ketemu dengan Rasul. Keyakinan inilah saya ingin katakan, ini keyakinan yang salah dan menyimpang. Tidak sesuai dengan apa yang ada pada nas Al-Quran dan Sunnah. Kalau sabut macam itu, nyusak lumpah nata suwelenya. Ketahuilah, Rasul tidak bisa diserupai oleh jin. Iblis tidak bisa menyerupai Nabi. Syaitan tidak bisa menyerupai Nabi. Tapi syaitan bisa ngaku-ngaku dia Nabi. Kalau tidak bisa menyerupai, Nabi yang bilang langsung. Man ra'ani fil manam, siapa yang melihat saya bertemu, bermimpi melihat saya saat tidurnya, faqad ra'ani, dia benar telah melihat saya itu. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi, karena syaitan tidak bisa menyerupai saya. Jadi syaitan tidak bisa menyerupai Nabi. Gitulah mulianya Rasul itu, sampai diserupai pun oleh syaitan tidak bisa. Tapi syaitan bisa ngaku-ngaku Nabi. Bisa syaitan ngaku-ngaku Nabi Khidir, bisa syaitan ngaku-ngaku Rasul. Kalau ngaku-ngaku bisa. Tapi kalau benar-benar menyerupai bentuk Nabi, Allah tidak berikan mereka kemampuan. Nah, oleh karena itu salah satu dari ghulu dalam akidah itu al-ghulu fis salihin. Tempatkan orang soleh itu sesuai dan pada tempatnya. Mereka adalah orang-orang baik, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang banyak ibadahnya. Akui itu, contoh semangat ibadah mereka itu, karena mereka orang soleh. Contoh itu, tidak apa-apa asal sesuai dengan syariat Nabi. Tapi kalau menempatkan dia lebih dari sebagai orang yang soleh, maka akan muncul kesyirikan demi kesyirikan. Pada akhirnya dia menjadi tempat meminta-minta. Padahal berulang-ulang kali kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau tempat kami meminta. Berarti kalau hanya Engkau tu tidak boleh orang soleh minta kan? Tidak bolehnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau tempat kami meminta. Jadi ini persoalan ghulu fil akidah. Pada bagian yang terakhir dari fenomena dari maqasidus syariah yang ada dalam kajian kita. Berarti setelah itu nanti barulah kita masuk insyaallah pada bab-bab yang ada dalam ibadah. Maka nanti kita mulai dari babut taharah. Maqasidut taharah kita mulai dari bab itu, karena memang taharah adalah bab yang pertama yang ada dalam fikih ibadah. Baik, poin yang terakhir sekali, boleh tidak berulang soalnya. Ingin menyampaikan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Khattabi. Kalaulah memang akidah yang benar itu adalah akidah-akidah yang mentakwil-takwilkan sifat tadi, sementara itu tidak pernah dijelaskan oleh Nabi. Baru ada takwil nanti setelah munculnya aliran-aliran yang tadi itu. Kalau memang itu yang benar, berarti itu namanya takhirul bayan. Ada bayan yang ditakhir dalam syariat ini. Dan takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Menunda penjelasan itu dari waktu yang dibutuhkan itu tidak dibolehkan. Kalaulah memang yang benar itu adalah pentakwilan terhadap sifat Allah, niscaya dari dulu Rasul sudah menyampaikan takwil itu terhadap sifat Allah. Itu dikatakan oleh Imam Al-Khattabi. Beliau punya buku namanya Al-Ghunyah Anil Kalami wa Ahli. Al-Ghunyah Anil Kalam wa Ahli. Itu buku-buku beliau. Beberapa lembar
dan isinya adalah menolak keyakinan-keyakinan yang muncul dari ahlul kalam. Sehingga dia katakan lau akhara anhul bayan lakana taklifu waqi'an bima la sabila linnasi ilaih. Kalau seandainya ditakhir bayan tadi, berarti di situ ada taklif yang manusia tidak sanggup. Kalau memang itu yang akan menjadi sebuah keyakinan yang harus dipegang, dari dulu Nabi pasti sudah menjelaskan. Nah, dikarenakan oleh Nabi tidak pernah menjelaskan, berarti bukan itu yang harus dipegang. Bukan pentakwilan itu, apalagi penolakan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang benar itu adalah apa yang diyakini oleh Nabi, sahabat, generasi terbaik, tanpa takyif, tanpa dicoba cari seperti apanya, tanpa tamsil, tanpa perumpamaan, tanpa tasbih. Jangan diserupakan pula. Tidak boleh dilakukan penyerupaan. Tapi apa yang ada pada nas itu yang diyakini dan sesuai dengan kemuliaan yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwati fillah, mungkin sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Kayaknya kita tutup aja. Ada pertanyaan? Ada? Apakah? Coba lah. Iya. Apakah hulu dalam ibadah dan dulu dalam akidah itu akan mendekatkan kita kepada kekufuran? Yang jelas hulu itu baik pada ibadah atau pada akidah tidak sesuai dengan bimbingan Nabi. Tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasul. Hulu dalam ibadah, sok-sok taat wa nomor. Ini tidak akan dianggap taat. Tidak lolok semalam tu dek solat malam, tidak boleh lah Nabi lah. Harus ada lolok. Karena likulli syai'in hakun. Bagi segala sesuatu ada haknya. Itulah 3 sahabat tu kan. Nah, itu sudah cukup bagi kita alasan. Alasan untuk meninggalkan hulu. Apakah akan mendekati kepada kekufuran? Bahkan ada yang bisa membuat kufur itu sendiri. Tidak sekedar mendekati. Kalaulah seandainya dia meyakini bahwa doanya tidak lagi kepada Allah, tapi yang mengabulkan doanya adalah kiai yang mulia tadi atau gambar yang tadi itu jangan-jangan membuat dia bisa menjadi, karena bertentangan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, tapi persoalan kufur itu harus berhati-hati, itu bukanlah perkara mudah, karena jangan bermudah-mudah dalam mengeluarkan orang dari agama. Bisa saja ada satu perbuatan yang oleh Nabi itu perbuatan yang membuat menjadi kufur. Barang siapa yang begini maka dia kafir, kata Nabi umpamanya. Tetapi untuk hukum orangnya itu perlu berhati-hati, perlu iqamatul hujjah. Nah, kalau sudah iqamatul hujjah baru. Tapi kalau enggak, kita hanya mencela perbuatannya, sementara orangnya tetap dianggap sebagai muslim, tetapi muslim yang fasik. Ada saatnya memang kalau sudah iqamatul hujjah, tidak juga mau menerima, tetap aja dilakukan. Bisa-bisa memang hukumnya adalah kufur, wal-iyadzu billah. Semoga Allah melindungi kita dari itu semua. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Baik, sekira cukup. Kalau tidak ada lagi, mungkin sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merizkikan kepada kita ikhlas, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Dan jika yang saya sampaikan adalah benar, itu semata-mata bimbingan dari Allah. Tapi kalau ada yang salah, itu karena kelemahan ilmu, kekurangan ilmu, dan bahkan juga adalah bisikan-bisikan dari syaitan. Mohon untuk dimaafkan dan semoga Allah juga mengampuninya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babat TV Sunnah, belajar agama baru alif.